surat nomor 54 ayat 1. Di sana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar." Telah dekat datangnya kiamat itu dan telah terbelah bulan. Iqtarabatis sa'ah, telah dekat datangnya kiamat itu mudah kita memahaminya karena memang dunia ini fana. Umur umat manusia itu sebentar saja di dunia ini. Sebentar lagi memang akan datang kiamat. Kita mudah memahaminya. Tapi ketika kita Allah menjelaskan tentang wan syaqal qamar, telah terbelah bulan, itu akan sulit kita memahami ayat itu. Di sana Allah mengatakan dengan kata kerja masa lampau, telah terbelah bulan. Artinya bulan memang pernah terbelah, telah terbelah. Dalam Asbabun Nuzul itu berbicara tentang bagaimana Allah memberi mukjizat kepada Rasulullah untuk membelah bulan itu. Ceritanya ketika datang orang-orang musyrikin Quraisy kepada Rasulullah sambil memperolok-olok Rasulullah, mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, kalau engkau benar Nabi dan Rasul, coba tunjukkan kepada kami satu kehebatan yang bisa membuktikan kenabian dan kerasulanmu." Sambil orang-orang musyrikin Quraisy itu mengejek dan mengolok-olok Nabi. Maka kata Rasulullah bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, orang-orang musyrikin Quraisy itu menjawab, "Coba engkau belah bulan itu." Maka Rasulullah pun berdiri dan terdiam, lalu berdoa kepada Allah agar Allah menolongnya di dalam persoalan ini. Lalu Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengangkat jari telunjuknya diarahkan ke bulan. Maka bulan terbelah menjadi dua. Lalu beberapa saat kemudian bulan itu bersatu kembali. Maka serta-merta orang-orang kafir Quraisy itu, musyrikin Quraisy itu tidak juga puas. Mereka mengatakan dengan serta-merta, "Ini sihir. Engkau telah menyihir kami, Muhammad." Kalau itu sihir mungkin saja bisa terjadi. Dan bulan itu bisa terlihat terbelah. Itu hanya tipuan mata. Dan yang kena sihir itu orang di sekitar Rasulullah kalau Rasulullah menyihir mereka. Mungkin terjadi, tapi yang melihat sihir itu, bulan terbelah itu orang di sekeliling Rasulullah. Karena mesti dibuktikan. Pada saat yang sama ketika orang melihat bulan di tempat yang lain, apa terbelah juga. Maka berangkatlah mereka untuk membuktikan ini ke batas kota Mekah. Ini terjadi sebelum hijrah pada waktu itu. Jadi mereka berangkat ke batas kota Mekah untuk membuktikan, untuk ditanya kepada rombongan-rombongan yang akan masuk, kabilah-kabilah yang masuk kota Mekah. Maka ketika mereka bertanya kepada kabilah pertama, kepada rombongan pertama, orang-orang yang baru masuk ke kota Mekah, mereka menanyakan, "Apakah kalian melihat satu hal yang aneh tentang bulan semalam?" Katakan, "Iya benar, kami melihat satu hal yang aneh tentang bulan. Bulan terbelah dua dan beberapa saat kemudian bersatu kembali." Artinya bulan memang benar-benar terbelah, bukan sihir. Kalau kita mungkin sejaman dengan itu di Indonesia, dan pada saat yang bersamaan kita diberi satu waktu melihat bulan juga, bulan kita lihat akan terbelah juga. Artinya bulan memang benar-benar terbelah. Tapi itu tidak membuat orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang kafir Quraisy
beriman semuanya, tidak. Ada yang mungkin ada yang beriman juga, tapi ada yang tetap ingkar. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Saya ingin mengajak kita melihat kepada pengalaman Ketua Al-Hizb Al-Islami Inggris, Daud Musa Peacock namanya. Pada waktu itu dia belum masuk Islam. Dia mengatakan, aku pernah meneliti agama-agama sebelum dia masuk Islam. Sampai pada saat seorang mahasiswa memberikan kepadaku Al-Quran dan terjemahannya. Aku bawa pulang Al-Quran itu, aku buka-buka terjemahannya, lalu aku mendapati terjemahan pas surat Al-Qamar ayat 1. Telah dekat datangnya kiamat itu dan telah terbelah bulan. Aku bertanya, kata Daud Musa Peacock ini, kekuatan macam apa yang bisa membelah bulan ini? Ini satu hal yang tidak mungkin, kata dia. Dia tidak bisa mencari jawabannya, dia simpan lagi Al-Quran itu, dan dia menjalani kehidupan sehari-harinya. Dia lupakan Al-Quran itu. Karena dia terpentok sama kita tadi. Tidak bisa menjawab, memahami tentang terbelahnya bulan. Maka ketika pada suatu saat dia nonton televisi, acara televisi, terjadi diskusi, yaitu datangnya 3 antariksawan dari Amerika datang ke Inggris dipandu oleh satu presenter Inggris. Mereka berdiskusi mengenai perjalanan ke bulan. Musa Daud Peacock nonton di rumahnya di hadapan televisi. Sampai pada pembicaraan yang ramai mengenai perjalanan ke bulan itu dan dipertanyakan mengenai biaya-biaya tentang perjalanan ke bulan itu. Maka kata para antariksawan dari Amerika itu bahwa biaya ke bulan itu mencapai 100 juta dolar lebih. Kata presenter Inggris itu, sekian banyak kalian mengeluarkan dana untuk pergi ke bulan. Di dunia ini, di bumi ini banyak terjadi kemiskinan, perselisihan di mana-mana dan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Kalau dana itu dipakai untuk kemakmuran bumi, barangkali lebih bermanfaat ketimbang kalian mengeluarkan dana yang begitu besar untuk mencapai bulan. Tapi orang-orang Amerika itu tidak mau kalah dengan persoalan itu. Dia bilang tidak, bahwa ini juga banyak manfaatnya ketika kita pergi ke bulan. Banyak hal-hal yang belum diketahui ketika seseorang datang ke bulan. Apa manfaatnya? Apa yang kalian rasakan manfaatnya buat kami? Orang astronot itu, orang-orang Amerika itu bilang, kamu tidak tahu pada waktu yang lalu bulan itu pernah terbelah. Presenter Inggris ini mengubar, dia belum yakin. Dia bilang, apa yang kalian bisa buktikan bahwa bulan pernah terbelah? Pernah, bulan itu pernah terbelah. Kami telah memfotonya lewat NASA, dia bilang, dari dekat, dan itu juga kelihatan tanda terbelahnya. Juga dari batu-batuan yang pecah itu kami sudah selidiki, dan kami minta pakar-pakar geologi kami mengatakan bahwa batu-batuan ini pernah terbelah, pernah pecah, dan itu mencapai kepada perut bulan. Sampai ke perut bulan batu-batuan itu pecah. Artinya bulan pernah terbelah. Pada saat itu Musa Daud Peacock yang belum beragama Islam kaget. Oh, rupanya ini yang disebut di dalam Al-Quran yang pernah saya baca waktu itu. Dia kaget. Dia nyatakan, setelah itu dia nyatakan diri masuk Islam. Dia bilang 1400 tahun yang lalu ketika Amerika sekarang harus mengeluarkan dana begitu banyak untuk mengetahui bulan terbelah, umat Islam sudah diberitahu secara gratis 1400 tahun yang lalu bahwa bulan pernah terbelah. Itu yang kita lihat. Secara gratis umat Islam ketika membuka Al-Quran diberitahu oleh Allah
bahwa bulan pernah terbelah. Tidak.